Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran untuk materi zikir dan doa kelas 7 dengan kompetensi dasar 3.5, memahami keutamaan berzikir dan berdoa setelah sholat. Indikator pencapaian 35.1, menjelaskan pengertian zikir dan doa. 3.5.2, menjelaskan tata cara berzikir dan berdoa. 3.5.3, menunjukkan bacaan zikir setelah sholat. 3.5.4, menjelaskan keutamaan berzikir dan berdoa setelah sholat. Adapun tujuan dari pembelajaran tersebut adalah 1. Melalui penanaman konsep keimanan, peserta didik dapat memahami pengertian zikir dan doa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Melalui uswah, peserta didik dapat menunjukkan tata cara berzikir di masyarakat dengan benar. 3. Setelah mengikuti pembimbingan melalui pengamatan dan pemberian contoh, peserta didik dapat menunjukkan bacaan zikir setelah sholat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 4. Melalui drill, diskusi, jigsaw, peserta didik dapat menunjukkan keutamaan berzikir dan berdoa dengan benar. Pengertian zikir dan berdoa. Zikir secara bahasa berasal dari kata dzakara dzikron, yang artinya mengingat, menyebut, menuturkan, atau merenungi. Zikir menurut syariat Islam yaitu mengingat Allah dengan maksud mendekatkan diri kepadanya. Kita sebagai hamba Allah diperintahkan oleh agama supaya selalu berzikir atau ingat kepada Allah. Doa menurut bahasa ialah memanggil, meminta tolong, atau memohon sesuatu. Sementara doa menurut syariat Islam ialah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Doa merupakan bagian daripada ibadah, boleh dilakukan setiap waktu dan setiap tempat. Karena Allah selalu bersama umatnya dan selalu mengetahui segala gerak-geriknya. Allah memerintahkan kepada umatnya agar selalu berdoa kepadanya. Sekarang tata cara berzikir dan berdoa. Zikir dapat dilakukan dengan cara sambil berdiri, sambil duduk, atau boleh juga sambil berbaring atau dalam keadaan bagaimanapun. Asal jangan ketika seseorang sedang di WC atau di tempat lain yang tidak sesuai dengan kesucian Allah. Cara melakukan zikir ada 3 macam, yaitu dilakukan dengan hati, dilakukan dengan ucapan, dan dilakukan dengan perbuatan. Tata cara berdoa. Di antara tata cara berdoa yaitu mengangkat kedua tangan ketika berdoa dan mengusapkan kedua tangan pada wajah setelah selesai berdoa, menghadap ke arah kiblat dan mengulang-ulang doa dalam keadaan suci dan tidak berhadas. Ketika berdoa hendaklah dengan suara yang lembut dan penuh harap. Ketika berdoa hendaknya disertai dengan hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ada beberapa waktu yang lebih utama dalam berdoa karena kemungkinan dikabulkannya doa sangat besar. Waktu-waktu tersebut antara lain adalah waktu tengah malam atau waktu sepertiga malam yang terakhir, setelah mengerjakan salat fardu, pada hari Jumat, dan pada waktu seorang sedang berpuasa dan waktu hujan rintik-rintik. Bacaan zikir dan doa sesudah sholat. Bacaan zikir sesudah sholat sering disebut dengan wirid. Wirid itu sendiri artinya bacaan-bacaan zikir atau doa yang dibaca setiap hari. Adapun urutan bacaan wirid setelah sholat 5 waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca istighfar 3 kali. Kemudian membaca tahlil, setelah itu bacaan ayat kursi, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah, membaca tasbih sebanyak 33 kali, membaca tahmid sebanyak 33 kali, membaca takbir sebanyak 33 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan tahlil 1 kali. Setelah bacaan-bacaan wirid itu selesai dibaca, kemudian dilanjutkan pembacaan doa penutup untuk dirinya dan keluarga terdekatnya serta umat Islam seluruhnya berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. Dengan sering
Manfaat zikir dan doa. Berikut adalah manfaat zikir dan doa. 1. Dapat menenteramkan hati. 2. Perasaan cemas mungkin kerap kita rasakan. Hal ini muncul tatkala kita diganggu oleh hal-hal yang kurang menyenangkan. Perasaan seperti ini dapat dihilangkan dengan cara selalu mengingat akan karunia dan keagungan Allah. Yang ketiga, dapat menimbulkan kesabaran. Yang keempat, dengan membiasakan bentuk-bentuk zikir sederhana akan memberikan energi positif dalam diri seseorang, yaitu dapat membuat hati tenang dan kesabaran akan meningkat. Yang kelima, dapat menambah pahala dan menambahkan rasa kasih sayang kepada sesama serta menimbulkan sifat berhati-hati. Dengan sering berzikir setelah sholat fardu, banyak manfaat yang akan diperoleh. Antara lain, 1. Akan terhindar dari sifat sombong dan congkak, akan terhindar dari sifat gampang putus asa, hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram, akan memberi motivasi atau dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan ini, memberikan perlindungan dalam menempuh kehidupan. Kita akan merasa semakin dekat dengan Allah, dan di akhirat kelak kita akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surga. Demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.